Di dalamnya disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman bahwasanya di dalam masjid berkumpul manusia, namun tak seorang pun di antara mereka ada yang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini kita mengangkat suatu hadis yang berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. An Anas radhiyallahu anhu, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang hingga manusia berbangga-bangga dengan masjid. Saudaraku, hadis di atas menggambarkan salah satu tanda akhir zaman, yaitu saat manusia berbangga dengan masjid. Artinya, manusia lebih mengutamakan dan bangga dengan fisik bangunan masjid daripada fungsi utamanya sebagai tempat beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagai sentra kehidupan umat Islam, serta tempat di mana pengajaran ilmu dinullah, ilmu al-Islam berlangsung agar manusia memperoleh hidayah. Karenanya, kita sangat khawatir jika apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di atas mengacu kepada zaman di mana kita hidup hari ini. Suatu zaman di mana bermunculanlah bangunan-bangunan masjid yang megah dan indah di mana-mana. Ini bukan berarti Islam melarang membangun masjid yang indah dan megah. Silahkan. Namun kita patut khawatir bahwa kepedulian Muslim modern lebih difokuskan kepada fisik bangunan masjidnya daripada fungsi utama masjid sebagai tempat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagai sentra kehidupan umat Islam, serta tempat penyelenggaraan majelis ilmu, majelis ta'lim, sebagai sarana memperoleh hidayah. Saudaraku rahimakumullah, kita mendengar kasus-kasus misalnya bagaimana selama terutama masa pandemi ini masjid ada yang ditutup. Kalaupun dibuka, pengelolaan salat berjamaahnya tidak mengikuti Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, salat sudahlah diadakan tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tata caranya. Kemudian tidak kunjung berlangsung apa yang diistilahkan di zaman sekarang, ta'lim offline, ya, ta'lim darat, ta'lim wajhan biwajhin, face to face di dalam majelis, di dalam masjid. Padahal justru ini salah satu fungsi dari masjid yang amat sentral, yang sangat penting, yaitu tempat berlangsungnya penyampaian ilmu ad-din, ilmu anil haq, ilmu tentang agama Allah Ta'ala, yang dari situlah manusia mendapat hidayah. Masya Allah Ta'ala. Bahkan ada juga masjid yang tidak berperan sebagai sentra kehidupan umat Islam. Seharusnya masjid itu menjadi solusi bagi siapapun yang tinggal di sekitar masjid. Namun kita dengar kasus-kasus memprihatinkan, kasus miris misalnya. Ada masjid yang ketika setiap Jumat mengumumkan cash flow, dana yang keluar masuk ke dalam masjid, ternyata saldonya berpuluh juta, bahkan beratus juta. Namun masyarakat sekitar yang kategorinya memiliki kesulitan ekonomi tidak mendapatkan manfaat. Bahkan ketika sampai datang warga yang memohon kepada pihak masjid untuk memberikan bantuan beras, ya kan, masjid tidak memberikan, tidak menyambut. Ya, masjid berdalih bahwa mereka membutuhkan dana untuk membangun ini, membangun itu. Jadi lagi-lagi bangunan fisiknya yang lebih diutamakan. Saudaraku rahimakumullah, ini sungguh amat menyedihkan. Ya, padahal alhamdulillah ada juga masjid yang memang berperan sebagai sentra kehidupan umat, dan ini sangat jarang sekali, tapi istimewa. Ya, dan kita sangat appreciate ya para pengurus masjid itu, DKM masjid itu. Contohlah misalnya Masjid Joko Karyan. Masjid ini senantiasa mengumumkan saldonya nol. Karena apa? Karena masjid ini benar-benar
menggunakan, ya, mendaya gunakan dana-dana yang diterima dari umat untuk kembali kepada umat. Ya, sampai kita dengar di masjid itu misalnya orang kehilangan sepeda motornya digantikan oleh pihak masjid. Masya Allah Ta'ala. Ini luar biasa. Ya. Dan sudah barang tentu umat dermawan, orang yang memiliki kelebihan, bahkan yang tidak memiliki kelebihan, ketika mendengar pengumuman penggunaan dana yang begitu rupa optimal di masjid tersebut, maka para munfiqun, para orang-orang yang berinfak ini bersemangat sekali untuk menyalurkan dananya, karena mereka percaya, mereka memandang bahwa DKM-nya amanah. Ya, inilah yang kita harapkan bermunculan di mana-mana masjid-masjid kita, sebagai tempat beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagai sentra kehidupan umat Islam, dan sebagai tempat penyelenggaraan majelis ilmu, majelis ta'lim, dalam rangka menghadirkan hidayah Allah ke dalam majelis-majelis tersebut. Karenanya sudah sepatutnya para da'i, para penyeru ke jalan Allah Ta'ala senantiasa mengingatkan umat, terutama para pembangun dan pengelola kegiatan masjid, agar tidak salah fokus, agar tidak gagal fokus. Silahkan bangunlah masjid yang indah dan megah, namun jangan sampai fungsi utama masjid terabaikan, apalagi sampai tidak terwujud. Karenanya ada sebuah athar sahabat yang patut kita renungkan dan kita perlu khawatirkan. Di dalamnya disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman, bahwasanya di dalam masjid berkumpul manusia, namun tak seorang pun di antara mereka ada yang beriman. Na'udzubillah min dzalik. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala ya'ti 'ala an-nasi zamanun yajtami'una fil masajidi wa laysa fihim mu'minun. Athar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, akan datang suatu masa di mana manusia berkumpul di masjid, sedangkan di antara mereka tidak ada seorang mukmin pun. Ya, hadis riwayat Al-Hakim 8365, isnadnya sahih. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita jadikan tempat-tempat beribadah kita, masjid-masjid kita, sebagai sentra kehidupan umat, sebagai tempat penyelenggaraan majalisul ilm, majalisul ta'alim, yang di dalamnya manusia ketika hadir benar-benar menerima hidayah, curahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.